Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Berjumpa lagi dengan Bu Ulfa di pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Oke, masih semangat ya? Kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kemarin kalian kan sudah bisa menganalisis apa itu pendapatan nasional dan kalian sudah bisa membuat sebuah artikel tentang pendapatan nasional negara Indonesia dengan adanya dampak COVID-19. Kita lanjutkan materi pada pembelajaran pagi hari ini. Kira-kira untuk apa sih suatu negara itu menghitung manfaat pendapatan nasional? Nah, yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kamu bisa membedakan antara tetanggamu yang satu dengan tetanggamu yang lain. Nah, itu kan berarti suatu kemakmuran bisa diukur ketika pendapatan dilihat dari segi pendapatan. Nah, sama ketika kita menghitung pendapatan nasional, berarti kita mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Negara saya, Indonesia, memiliki pendapatan nasional sebesar X. Oh, berarti negara saya tingkat kemakmurannya sudah dikatakan cukup. Contohnya seperti itu. Untuk mengetahui struktur perekonomian. Struktur perekonomian itu kan banyak ya. Negara kita itu tadinya agraris. Nah, kalau kita melihat struktur perekonomian, ternyata kita bisa melihat ternyata Indonesia itu masih bergantung pada sektor agraris. Nah, nanti gimana caranya biar negara Indonesia itu nanti berubah menjadi negara yang berpusat pada industri, contohnya seperti itu. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi sama, karena pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari pendapatan nasionalnya juga, dilihat dari pendapatan nasional. Jadi gimana sih kira-kira pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini dilihat dari pendapatan nasionalnya? Lalu selanjutnya, untuk memperbandingkan tingkat kemajuan perekonomian. Kayak tadi yang Ibu contohkan, kamu bisa membandingkan antara negara Indonesia sama negara Malaysia, sama negara Singapura, sama negara Thailand itu tingkat kemajuan perekonomiannya lebih baik yang mana dibandingkan dengan negara kita dari kita melihat pendapatan nasionalnya. Terus pertimbangan pengambilan kebijakan ekonomi. Tentu sekali ya, betul sekali. Dengan kita mengetahui pendapatan nasional suatu negara, itu dijadikan sebagai alat atau indikator untuk mengambil pertimbangan kebijakan. Contoh, kok ternyata dalam 1 tahun ini di sektor agraris itu memberikan pendapatan nasional kepada Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Ada apa ini di sektor agraris kita? Maka harus diperbaiki. Contohnya itu untuk mengambil kebijakan ekonomi atau untuk memberikan subsidi. Subsidi kan berarti kebijakannya pemerintah ya. Jadi pemerintah itu semua mengambil kebijakan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam, ketersediaan modal, stabilisasi kebijakan yang mantap, kesejahteraan masyarakat. Betul, ya. Jadi pendapatan nasional suatu negara dengan negara yang lain itu berbeda, tergantung gimana sih kualitas SDM-nya antara Indonesia dengan Malaysia itu SDM-nya berbeda, otomatis pendapatan nasionalnya juga berbeda. Misal orang-orang di Jepang itu lebih dalam proses produksi mereka sangat bergantung kepada mesin yang lebih canggih dari Indonesia, maka outputnya itu akan lebih baik dari Indonesia sehingga dapat mensubsidi, dapat menghasilkan pendapatan nasional dari output tadi itu yang lebih banyak. Sedangkan di Indonesia belum menggunakan alat-alat secanggih yang ada di Jepang sehingga otomatis proses output yang
dikeluarkan itu lebih sedikit dari Jepang. Contohnya seperti itu. Karena tadi SDM-nya itu sudah unggul ya, sumber daya manusianya itu sudah unggul. Mereka bisa menggunakan mesin-mesin yang canggih, mereka bisa membuat mesin-mesin yang canggih. Contohnya seperti itu. Keadaan sumber daya alam. Indonesia dengan negara yang lain, sumber daya alamnya itu berbeda. Kita itu sangat melimpah akan kondisi alam ya. Di sektor agraris kita memiliki kondisi alam yang sangat baik, yang melimpah, rempah-rempahnya banyak, warisan nenek moyang dari dulu kan kita terkenalnya dengan rempah-rempahnya ya. Terus kita memiliki lahan yang luas. Nah, itu seharusnya bisa menjadikan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional karena ini ketersediaan sumber daya alamnya itu sangat bagus. Jadi, Indonesia itu mampu meningkatkan pendapatan nasional karena tadi kita sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketersediaan modal, contohnya tadi seperti antara alat-alat teknologi yang lebih canggih dengan alat teknologi yang tidak begitu canggih pasti akan mempengaruhi output sehingga outputnya itu bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, modal itu tidak hanya dilihat dari segi alat teknologi tapi juga dilihat dari uang ya, modal suatu negara. Terus stabilisasi kebijakan yang mantap. Kalau kebijakannya itu jelas di suatu negara tidak hambar, pasti suatu negara itu akan mengolah pendapatan nasionalnya itu dengan baik ya. Kesejahteraan masyarakat juga mempengaruhi faktor pendapatan nasional. Jika masyarakatnya itu sudah sejahtera, pasti mereka dalam bekerja itu akan sangat disiplin sehingga menghasilkan output yang maksimal. Oke, next bisa kalian kembangkan sendiri antara faktor-faktor dan manfaat menghitung pendapatan nasional. Sekarang kita masuk ke masuk ke komponen pendapatan nasional. Nah, di sini ada namanya GDP, ada GNP atau GDP, GNP gampangannya gitu ya. Terus ada atau nama bahasa Indonesia PDB, PNB, ada NNP, NNI, PI, dan DI. Apa sih itu? GDP itu adalah Gross Domestic Product. GNP panjangannya Gross National Product. Begitu juga NNP. Apa coba ada yang tahu NNP itu apa? Net National Product. NNI berarti Net National Income. PI Personal Income. DI Disposable Income. Kita bahas satu-satu. Di sini saya memberikan contoh lingkaran ya. Ada GNP dan GDP, Gross National Product dan Gross Domestic Product. Kita lihat dulu yang domestik. Namanya aja domestik, berarti kan wilayah. Dilihat yang kuning itu Indonesia, di dalam situ ada WNI sama WNA. Maksudnya itu warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Berarti yang namanya Gross Domestic Product itu adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Berarti patokannya domestik, karena domestik itu berarti lihatnya berdasarkan ruang lingkup wilayah. Berarti lihatnya orang Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia itu namanya GDP, Gross Domestic Product. Lalu sebelahnya ada GNP, Gross National Product. Dilihat di situ yang lingkaran kuning itu Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada WNI dalam negeri dan WNI yang ada di luar negeri. Namanya aja nasional, berarti kita akan menghitung produk nasional negara Indonesia. Baik, berarti dihitungnya itu lihatnya dari warga negaranya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Contohnya, kita mau menghitung GNP Indonesia, berarti WNI yang bekerja di luar negeri yang menjadi TKI, TKW di luar negeri dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri itu kita hitung sebagai Gross National Product. Ya, nanti kalian gambar sendiri di buku kalian. Bedakan antara GNP dan GDP itu bedanya seperti itu. Kalau GDP itu domestik, dilihat dari domestiknya berarti dari wilayahnya. Kalau GNP itu dilihat dari warga negaranya, nasional, secara nasional. Next.
Nah, GDP itu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara domestik selama 1 tahun. Ya, biasanya itu periodenya selama 1 tahun. Oke, ini ada rumusnya. GNP itu GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Neto terhadap luar negeri itu siapa? Yaitu orang luar negeri dikurangi dalam negeri. Nah, ini rumusnya itu menyambung ya dari atas sampai bawah. Jadi kalau atasnya salah berarti ke sampai bawah salah semua. Kalau kamu sudah menghitung GNP, nanti ketemu untuk menghitung NNP. Apa itu NNP? Dari GNP dikurangi penyusutan, atau nama lainnya adalah depresiasi. Apa itu NNP? Net National Product, pendapatan yang dihitung menurut jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kalau NNP sudah ketemu, kamu sekarang nyari NNI. Nah, NNI itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi jika ada subsidi. Nanti itu soalnya di datanya sudah ada semua, nanti saya jelaskan gimana cara mengerjakannya. Yang terakhir adalah personal income, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, di sini cara nyari PI adalah hasil dari NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan itu dijumlahkan. Jadi ini semua itu soal, datanya nanti sudah ada semua. Dan yang terakhir adalah disposable income, itu pendapatan yang dimiliki setelah membayar kewajiban dan itu biasanya sudah dikurangi pajak langsung. Pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, biasanya kan pajak langsung itu berupa penghasilan. Nah, sekarang kita lihat contoh cara mengerjakannya di video selanjutnya.